Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham agro yang hari Jumat kemarin terlihat mulai rebound serta ada kepastian tentang right issue-nya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham agro. Agro hari Jumat kemarin naik 5% lebih ke harga 500. Jadi satu minggu terakhir ini, agro memang sempat turun di bawah support psikologis 500 dan lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar harga 470. Dan hari Jumat kemarin, agro mulai mencoba bangkit dari downtrendnya dan saat ini berada tepat di harga 500 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Kenaikan ini setelah keluar pemberitaan bahwa agro akan right issue di harga 500. Jadi harga right issue-nya sama seperti harga perdagangan hari Jumat kemarin. Dan untuk tanggal terakhir right issue bisa kita baca di sini. Tanggal pelaksanaan terakhir itu di 20 Desember. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 5% lebih ini hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing juga melakukan sedikit akumulasi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus distribusi saham agro. Jadi dari data yang kita dapat, agro menurut saya masih bisa dipantau, tapi sebaiknya entry apabila memang agro berhasil naik di atas harga 500. Apabila berhasil naik di atas harga 500, teman-teman bisa entry dan hold selama harga 500 tidak terlewati, dengan target jangka pendek itu di 530 sampai 550. Karena bisa kita lihat, dalam satu bulan terakhir ini, di bulan November kemarin, agro masih kesulitan untuk naik di atas resisten 550. Apalagi saat ini garis EMA 50 terus turun dan saat ini sudah di sekitar harga 560. Jadi untuk agro menurut saya paling aman adalah apabila teman-teman mau entry itu trading jangka pendek atau swing trade. Jadi selama masih kuat di 500 teman-teman mau hold masih oke, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata agro masih kesulitan untuk naik di atas harga 550. Karena secara tren walaupun berhasil naik di atas support 470 dan hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 5% lebih, secara tren agro masih belum bagus trennya. Jadi menurut saya masih ada potensi sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Apalagi kenaikan 5% ini belum ada akumulasi besar. Jadi bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara dan minggu depan malah agro kembali bergerak turun. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BRIS karena biasanya kalau analisa saham agro kayaknya ada kurang apabila kita tidak analisa saham BRIS. Saham BRIS bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih turun 0,38% ke harga 1320. Dan sama seperti agro, BRIS juga trennya saat ini masih bergerak downtrend. Sempat rebound dari support di 1300, tapi bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50, BRIS juga masih gagal break dan kembali bergerak turun. Dan garis MACD saat ini juga terlihat mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, asing juga terlihat satu minggu terakhir masih terus keluar dari saham BRIS. Jadi untuk BRIS saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes support di 1300. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 1300 ini. Apabila BRIS terlihat masih bisa bertahan di atas support ini, bisa coba spekulatif buy dengan target jangka pendek di 1350. Dan ingat, sebaiknya cut loss atau menjauh dari saham ini apabila harga 1300 ternyata terlewati minggu depan. Karena apabila terlewati, BRIS akan lanjut downtrend dan ada potensi menuju support berikutnya di 1200. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BBYB yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 0,63% ke harga 795. Satu minggu terakhir juga bisa kita lihat BBYB turun lumayan dalam, sempat turun ke sekitar harga 730. Saya tuh mencoba untuk bangkit, kembali mengetes harga 800 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten masih gagal break. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak turun. Untuk BBYB bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun, tapi terlihat masih ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham BBYB.
Jadi untuk BBB apabila teman-teman mau entry, menurut saya paling aman adalah lihat apakah BBB minggu depan berhasil naik di atas harga 800. Apabila berhasil naik di atas harga 800, masih bisa coba entry dengan target jangka pendek itu di 850 sampai 870 atau di garis EMA 50-nya. Dan apabila terlihat BBB berhasil naik di atas harga 800 dan terlihat pada saat mendekati garis EMA 50 mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit. Tapi apabila ternyata minggu depan masih turun atau gagal break harga 800, menurut saya sebaiknya jangan entry dulu. Karena secara tren BBB ada potensi untuk turun ke 730 sampai harga 700. Dan secara tren akan kembali bergerak downtrend. Berikutnya saya akan coba analisa saham BJTM yang bisa kita lihat minggu ini sempat naik break garis EMA 50 tapi mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break. Dan hari Jumat kemarin masih kembali turun 0,69% ke harga 715. Jadi memang secara tren BJTM sudah mencoba untuk reversal trend, berhasil break garis EMA 50 yang saat ini di harga 710, sempat naik lumayan tinggi pada tanggal 30 November, tapi ini belum terkonfirmasi break dan saat ini kembali bergerak turun. Jadi garis EMA 150 saat ini di harga 720 belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga 700, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Dan dari data broker summary terlihat memang penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Jadi untuk BJTM saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50. Apabila teman-teman baru mau entry membeli saham BJTM, bisa tunggu di sekitar garis EMA 50. Jadi bisa entry apabila BJTM masih kuat berada di atas garis EMA 50, dan menurut saya bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di garis EMA 50, walaupun minggu depan ternyata gagal break garis EMA 150, tapi untuk tren jangka menengah BJTM saya lihat masih ada potensi untuk bergerak naik selama masih kuat di garis EMA 50. Jadi bisa di hold dan take profit apabila berhasil break garis EMA 150 ini, target berikutnya itu di 750. Dan BJTM memang menurut saya pribadi tidak cocok untuk trading, jadi lebih cocok untuk investasi atau hold jangka menengah jangka panjang. Nah itu selama masih kuat di garis EMA 50, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.